Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan membahas pada materi selanjutnya, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, fokus pada siswa, dan pembelajaran yang mengedepankan dan memahami apa karakter-karakter yang dimiliki oleh para peserta didik. Dalam hal ini kita akan membahas bersama-sama bagaimana seharusnya idealnya sebuah pembelajaran yang membuat siswa itu dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Kondisi yang ada di kelas kita bahwasanya kita menghadapi anak dengan beragam perbedaan. Setiap anak itu terlahir berbeda ya, memiliki karakter masing-masing, memiliki kemampuan belajar masing-masing, dan juga temperamen yang berbeda pula. Yang mana keragaman ini menjadi tantangan bagi kita guru, dan rasanya tidak mungkin ketika kita menggunakan satu saja strategi, padahal mereka kemampuan kecerdasannya berbeda, seperti itu ya. Kita tidak bisa menggunakan satu pendekatan saja, padahal ada anak yang pemberani, ada yang pendiam, ada yang pandai mengungkapkan unek-unek dan lain sebagainya. Begitu juga dengan tipe-tipe belajar yang bervariasi. Sebagaimana dalam materi sebelumnya bahwasanya kita di sini mengedepankan sistem Among dan memperhatikan apa saja ciri khas dari mereka. Hal ini terlihat mudah sepertinya memfasilitasi keragaman, tetapi sulit juga. Terlihat sulit tetapi niscaya ya harus kita lakukan gitu ya. Bagaimanapun juga keragaman tersebut muncul dan itu rumit rasa-rasanya kalau kita bayang-bayangkan, tetapi harus kita lakukan. Mengapa? Karena pendidikan ini adalah sebuah proses yang dinamis dan seharusnya memang mampu menyentuh apa saja kondisi di lapangan dan mampu memfasilitasi apa saja yang menjadi ciri khas dari anak-anak didik kita. Sehingga rasanya seandainya keunikan yang dimiliki oleh anak itu terfasilitasi oleh gurunya, maka anak akan merasa senang, lebih mudah dia belajar, dan terbentuk motivasi yang tinggi untuk menyerap pengetahuan yang kita sajikan kepada mereka. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, berpusat pada siswa, adalah proses yang mendorong siswa agar terlibat secara aktif dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik siswa. Dalam hal ini juga kita telah membahas bersama-sama bagaimana guru itu di belakang memberikan dorongan, memaksimalkan handayaninya siswa, seperti itu ya. Potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa itu didorong dan dimaksimalkan sehingga siswa dapat aktif dalam apapun yang kita sajikan di kelas tersebut. Dia dapat menyimak, lalu mungkin dia juga menyampaikan kembali, dia memproses pengetahuan, dia pun bisa mentransfer pengetahuan tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Adapun karakteristik dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau bisa dikenal dengan student centered learning, itu adalah bagaimana pembelajaran tersebut membuat para peserta didik itu aktif dan pembelajaran yang disajikan membangun pemahaman mereka. Selain dari mereka aktif untuk belajar, ketika pembelajaran tersebut memang menarik dan memang sesuai dengan karakteristiknya, dia dapat belajar tidak harus hanya di kelas saja, seperti itu. Karena ketika materi itu menyenangkan dan sesuai dengan kemampuannya, dia bisa melanjutkan mungkin membaca di rumah karena ada rasa penasaran, seperti itu ya. Dia akhirnya termotivasi untuk giat mencari penyelesaian dari permasalahan yang ia rasakan, tidak masa bodoh gitu ya, tidak ya sudahlah nanti saja di sekolahan, tidak seperti itu, tetapi aktif dan konstruktif membangun pengetahuan yang ia miliki sesuai dengan kemampuannya. Ketika ada motivasi, silahkan kalian belajar dengan caranya masing-masing, audio, visual ataupun kinestetik. Nah, ada media yang disiapkan oleh guru, maka siswa akan lebih aktif dalam
belajar. Karakteristik yang selanjutnya, bagaimana pembelajaran tersebut mampu mengkolaborasikan dari para peserta didiknya. Siswa mampu berkolaborasi dengan sesamanya, meningkatkan pengetahuan dengan saling sharing, berbagi dengan teman-teman, dan juga di sini ketika pembelajaran tersebut memang difokuskan bagaimana untuk membentuk peserta didik yang lebih berkarakter dan berpengetahuan, maka kolaborasi di sini sangat penting dilakukan, baik antar siswa dengan siswa, bagaimana kolaborasi terbentuk antara guru dengan siswa, seperti itu ya. Juga guru dengan rekan guru. Ketika kita berusaha untuk memahami apa sih sebenarnya karakteristik dari para anak-anak ini. Pembelajaran juga mengedepankan prinsip dialogis, dialog, serta bermakna. Materi yang disajikan tersebut bermakna bagi para peserta didik, sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya juga pembelajaran yang disajikan tersebut menyenangkan dan menarik pada mereka. Selanjutnya adalah reflektif. Guru dan siswa senantiasa untuk merefleksi apa-apa yang telah dilaksanakan, bagaimana menyerap informasi atau keinginan-keinginan dari para peserta didik, dan bagaimana menumbuhkan rasa semangat mereka di awal, di pertengahan maupun di akhir dari pembelajaran. Pembelajaran juga haruslah multisensori, yang mana siswa dan siswi tersebut memiliki keragaman gaya belajar gitu ya, keragaman cara menyerap informasi, lalu keragaman cara mereka bersosialisasi dengan teman-temannya juga beragam pula. Maka pembelajaran mencoba untuk bagaimana mampu menyampaikan materi pada anak walaupun mereka berbeda-beda karakternya, sehingga anak audio, anak visual, anak audiovisual, anak kinestetik itu mampu menerima seluruh materi-materi sesuai dengan karakteristik mereka. Bagaimana anak yang pendiam, anak yang mungkin suka bersosial dengan teman-temannya juga sama-sama memperoleh materi dengan porsi yang sesuai dengan karakteristik mereka. Jadi multisensori, mampu memfasilitasi semua keragaman yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya juga bagaimana pembelajaran tersebut melatih pada cara berpikir tingkat tinggi, high order thinking skills. Peran guru dalam pembelajaran ini lebih kepada bukan sumber utama pembelajaran, tetapi peran guru adalah sebagai motivator, bagaimana memberi semangat kepada para peserta didik, sesuai pula dengan filosofi dari KHD ya, Ki Hajar Dewantara, yaitu Tutwuri Handayani, bagaimana mampu menumbuhkan kemampuan yang dimiliki siswa tersebut dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya sebagai fasilitator, di sini juga dapat dilihat dari aspek guru, pemahaman terhadap para peserta didik, perbedaan individual gitu ya. Lalu bagaimana guru itu mampu menumbuhkan keyakinan dari para peserta didiknya, terbuka dan membuat siswa mampu mengemukakan pendapatnya dalam diskusi kelompok. Karena di sini akan ada aspirasi dari siswa ya, ada siswa yang lebih mudah dalam bertanya ataupun menjawab dan sebagainya. Ini adalah fungsi dari fasilitator. Siswa akan merasa nyaman ketika gurunya berperan serba siap menerima apapun yang menjadi keluhan ataupun usulan dan permasalahan dari para peserta didiknya. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kekuatan dan kelemahan dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang mana dalam hal ini
sistem pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sangat banyak manfaat yang diperoleh dan benar-benar berdampak positif pada pembentukan karakteristik, kreativitas, dan pola belajar yang positif pada anak-anak. Di antaranya, kekuatan-kekuatan tersebut adalah meningkatkan daya kritis murid dalam proses pembelajaran, mendorong peserta didik menguasai ilmu yang disampaikan, lalu mengenali karakter belajar maupun karakter perilaku dari murid, serta juga mengembangkan berbagai pendekatan dan asesmen. Daya kritis peserta didik akan tumbuh dan meningkat ketika pembelajaran memang sesuai dengan karakter yang ia miliki, seperti itu ya. Daya kritis juga akan timbul ketika memang si anak menguasai materi-materi yang diajarkan, dan penguasaan tersebut tentunya beranjak dari sebatas mana pengetahuan awal yang dimiliki oleh para peserta didik, sehingga ketika sudah nyambung antara pengetahuan dia dengan materi yang disampaikan, maka di sana akan tumbuh daya kritisnya, ditambah dengan pola pendekatan yang memang mengedepankan bagaimana siswa beraktivitas, lalu berkreasi, mencoba, melakukan, dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan daya kritis. Dan peserta didik lebih mudah menguasai pengetahuan-pengetahuan yang ingin ia peroleh, karena strategi ataupun pendekatan yang digunakan itu sesuai dengan karakter mereka, karakter belajarnya, lalu apa yang menjadi kesenangan dari para peserta didik coba kita fasilitasi dan kita berikan kesempatan kepadanya untuk mengeksplor kemampuannya, tidak harus sama dengan cara temannya, tetapi dengan cara dirinya sendiri. Lalu akan mampu mengembangkan berbagai pendekatan dan asesmen. Tentunya guru pun dapat menggunakan berbagai pendekatan, berbagai strategi, metode-metode untuk mencari cara bagaimana untuk mengembangkan potensi anak ini, seperti itu ya. Lalu pada anak yang satunya lagi membutuhkan pendekatan yang berbeda, sehingga semakin banyak pengetahuan guru serta ide-ide untuk mana yang akan digunakan, sehingga guru terus berkembang, pengalamannya berkembang, pemahaman tentang peserta didiknya, dan ini tentu akan positif ketika guru telah mengetahui karakteristik belajar maupun sikap serta kekuatan, potensi dan sebagainya dari para anak-anak didiknya, maka guru dapat memberikan pendekatan yang lebih tepat, seperti itu ya. Tidak sekedar klasikal, tetapi mampu menyentuh individu per individu, mampu mengakomodir kekhasan dari masing-masing muridnya dan lain sebagainya. Ini adalah kekuatan dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang mana peserta didik benar-benar menjadi prioritas utama dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Bagaimana dengan kelemahannya dari pembelajaran ini? Tentunya setiap strategi yang digunakan itu memiliki tantangan tersendiri. Dalam hal ini diantaranya adalah sulit diterapkan pada kelas besar dan memerlukan lebih banyak waktu. Tentunya ini sudah sangat jelas ya, ketika kelas cukup besar butuh lebih banyak orang yang perlu kita pahami, perlu lebih banyak kelompok yang harus kita kondisikan dan lain sebagainya. Ini tentu membutuhkan tantangan tersendiri, tantangannya lebih banyak. Lalu juga ketika menghadapi peserta didik yang kurang aktif, kurang mandiri, dan kurang demokratis, ini juga perlu strategi yang lebih lagi agar peserta didik yang mungkin sudah terlalu
nyaman dengan pembelajaran yang berpusat pada guru itu dapat berubah. Ini tentu perlahan-lahan. Karena biasanya ada siswa yang kalau gurunya belum mengajar, belum menyampaikan sesuatu ataupun menulis di papan tulis, dia merasa belum belajar seperti itu ya. Ketika juga diberi pilihan mau belajar apa, mungkin tidak bisa memilih, bingung dan sebagainya. Karena selama ini selalu semua sumber, semua inisiatif itu berasal dari guru. Jadi ini adalah tantangan berikutnya, bagaimana menjadikan peserta didik tersebut menjadi aktif, lalu mandiri dan mampu mengekspresikan keinginannya di depan kelas serta di depan teman-temannya. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi, karena sejatinya juga pada peserta didik yang kurang aktif, mungkin tidak populer di kelas, pendiam dan sebagainya, itu juga adalah bentuk diferensiasi juga yang perlu menjadi perhatian, bagaimana agar menjadikan siswa tersebut mampu belajar dengan caranya sendiri, mampu memperoleh pengetahuan, pengalaman dan sebagainya dengan karakteristik yang ia miliki seperti pendiam tadi dan lain sebagainya. Sehingga pada anak yang begitu pun tetap tercover dan pembelajaran yang diberikan tetap sesuai dengan karakteristik pada masing-masing anak didik kita. Apa manfaat dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Pengembangan pembelajaran ini mempertimbangkan bagaimana keragaman dari anak-anaknya. Tentunya dengan mempertimbangkan karakteristik dari anak-anak, maka kita akan mampu memberikan tindakan yang tepat, baik itu tindakan pemberian motivasi, tindakan pemberi bantuan ketika dalam kesulitan, atau mengapresiasi serta menumbuhkan semangat belajarnya, itu disesuaikan dengan karakteristik dari anak-anaknya. Hal ini akan meningkatkan kemampuan peserta didik menjadi lebih maksimal dan menumbuhkan sikap positif pada peserta didik, karena ia merasa kebutuhan belajarnya terlayani oleh guru-gurunya, sehingga merasakan kenyamanan dalam belajar dan itu akan berdampak positif dalam perkembangan belajarnya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, demikian penyampaian pada materi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih dan kita akan lanjutkan pada materi yang selanjutnya pada pertemuan ketiga nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.